Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyebut minggu ini sebagai minggu oktav Paskah atau Paskah yang kedua atau puncak Paskah. Kita mengambil tema dari bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 tadi, kebangkitan Kristus yang memulihkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Suasana Paskah kalau kita perhatikan, mungkin saudara-saudara sudah juga melihat di YouTube saat-saat ini, dalam merayakan kebangkitan Yesus Kristus zaman sekarang, pasti saudara akan menemukan suasana perayaan yang meriah. Untuk berburu telur besok di Putrajaya atau hari ini, itu sungguh merupakan acara yang meriah juga dalam merayakan Paskah. Saya ingat tahun 2019 saya juga ikut merayakan Paskah sampai kita bernyanyi sambil berjoget, kemudian sambil jogetnya itu seperti kayang ya. Saya bersama Bang John itu seperti kayang. Kita bernyanyi penuh semangat. Kemarin waktu saya melihat kebaktian anak sekolah minggu juga melalui Zoom, ya sekitar 300-an lebih anak merayakan Paskah. Guru sekolah minggu juga mengajak anak-anak untuk penuh semangat dalam bernyanyi. Waktu itu nyanyiannya adalah tanda paku di kaki dan tangan. Mungkin Bapak Ibu ingat lagu ini ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang tidak melihat, tapi percaya juga. Lagu ini diinspirasi oleh nats kita hari ini. Tapi nyanyinya guru sekolah minggu dan mengajak anak-anak semua tidak seperti saya, ada gerakannya. Mereka menunjukkan tangan kepada anak-anak sekolah minggu. Ayo nyanyi, ya sambil bergerak badannya, sambil ditunjukkan tanda paku di kaki dan tangan bergoyang-goyang. Dan saya lihat di Zoom, saya geser-geser, anak-anak juga bernyanyinya sambil lompat-lompat, bahkan berlari-lari mereka. Dan menunjukkan suasana sangat meriah sekali. Perayaan Paskah itu merayakan Yesus yang bangkit, sekalipun yang dinyanyikan itu tanda paku di kaki dan tangan, ya di lambung juga ada tusukan, ya, tanda luka Yesus. Tetapi sekalipun luka yang ditunjukkan, kita menyanyikannya dengan sangat meriah. Suasana itu saudara sangat berbeda sekali dengan suasana Paskah pada zaman Yesus. 180 derajat suasana Paskah kita hari ini dengan suasana Paskah pada zaman Yesus jauh sekali dari kemeriahan. Suasana Paskah pada zaman Yesus adalah suasana yang menegangkan, suasana yang menakutkan, bahkan suasana pada waktu itu juga suasana yang penuh dengan keraguan-raguan. Jadi bagaimana mau loncat-loncat dan meriah kalau suasana pada waktu itu menegangkan, menakutkan, dan penuh dengan keraguan. Khususnya di kalangan para murid-murid Yesus sendiri. Kita lihat di ayat yang ke-19 pada bacaan kita hari ini. Saya bacakan untuk saudara. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi suasananya pada malam hari. Mereka berkumpul dikatakan dengan pintu-pintu ruangan yang terkunci rapat.
Dan mereka dikatakan juga oleh kitab suci, mereka dalam kondisi takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Di tengah keadaan yang menegangkan, menakutkan, dan penuh keraguan itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tentu ini menjadi hal yang mengherankan. Bagaimana Yesus masuk di ruang yang terkunci itu. Dan Yesus berkata kepada mereka yang dalam suasana menegangkan dan menakutkan, penuh keraguan itu, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Mereka dapat yakinkan oleh Kristus yang bangkit dengan luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Dan mereka bisa melihat Tuhan yang bangkit. Dikatakan mereka bersukacita. Ya, mungkin ada saudara yang bertanya, lah itu bersukacita berarti kan meriah. Berbeda, saudara-saudara. Bersukacita di sini bukan bersukacita dalam suasana meriah yang diiringi lagu yang ngebeat, kemudian juga diiringi dengan gerakan, diiringi dengan semangat tepuk tangan, bukan. Tetapi suasana bersukacita ini lebih kepada suasana yang heran dan tidak tahu lagi harus bagaimana gitu. Kalau saya ekspresikan wajah tuh mungkin seperti, lalu saya tengok ke kanan, ke murid yang lain, tengok ke kiri, lalu kita saling rangkulan, lalu mungkin kita memulai makan bersama Yesus. Begitulah suasana sukacita yang dimaksud. Banyak juga mungkin belum 100% juga murid-murid itu percaya. Hangat dan heran sukacita yang terjadi. Kemudian Alkitab mengatakan 8 hari kemudian saat murid-murid berada kembali dalam rumah itu, dalam kondisi rumah itu yang terkunci lagi, dan sekarang ada Thomas bersama-sama mereka, Yesus muncul lagi di tengah-tengah mereka, padahal pintu terkunci seperti kondisi sebelumnya. Di tengah-tengah murid-muridnya itu, ditambah Thomas yang berada di ruangan terkunci itu, Yesus memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus meminta Thomas mencucukkan jari di bekas lubang paku pada tangan Yesus, pada kaki Yesus, dan juga Thomas diminta mengulurkan tangannya untuk mencucukkan ke dalam lambung Yesus yang terluka itu. Yesus meminta Thomas untuk melakukan mencucukkan di tangan Yesus yang terluka dan mencucukkan tangannya di bekas lubang pada lambung Yesus. Karena sebelumnya Thomas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah percaya. Dia masih ragu saat murid-murid yang lain bilang, kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, makanya Yesus meminta Thomas untuk mencucukkan jari ke tangan, lubang di tangan, bekas paku, dan juga bekas tusukan di lambung. Saat Thomas melihat luka-luka itu, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saya tidak tahu apakah Thomas sempat mencucukkan jarinya ke lubang tangan yang terpaku itu, atau lubang paku pada tangan Yesus, dan juga mengulurkan tangannya ke lambung Yesus yang terluka. Tidak dikatakan. Tetapi dengan menunjukkan tangan yang terluka bekas paku dan lambung yang terluka, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah kedua penampakan ini, Yesus kepada para muridnya yang pertama dan juga penampakan Yesus yang kedua
ruang yang terkunci juga di mana ada Thomas, kita diajak merenungkan lebih dalam lagi tentang tubuh Yesus yang bangkit ini. Tubuh yang memperlihatkan luka-luka yang ditimpakan kepada Yesus. Luka besar yang tinggal pada lambungnya. Hingga kita atau murid-murid bisa memasukkan tangan ke dalam lambung Yesus. Luka yang besar juga ada pada tangan dan kakinya. Sehingga kita bisa memasukkan jari kita di bekas luka di tangan dan di kaki Yesus karena paku itu. Luka-luka itu tetap tinggal untuk selama-lamanya pada Yesus. Semua ini untuk menyatakan bahwa kasih Yesus yang tulus dan mengampuni itu konsisten. Dan ia curahkan sampai sehabis-habisnya kepada semua orang, termasuk pada mereka yang menganiaya. Jadi saudara, ada pemikiran bahwa luka-luka yang ditunjukkan Yesus itu tidak hilang. Luka-luka itu terus ada. Jadi luka-luka ini bukan sekedar media yang ditunjukkan Tuhan. Sewaktu ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan pergi dari ruangan itu, luka-luka itu masih ada. Jadi dengan kata lain, kebangkitan Kristus tubuhnya bukan sempurna. Ya seperti bayangan kita kalau kita mati ke surga, kita diberi tubuh yang sempurna walaupun ajaran itu ada. Tetapi dalam kitab Injil saat ini, tubuh yang ditunjukkan Yesus setelah kematiannya adalah tubuh yang terluka. Sama sebelum ketika Yesus di kayu salib, disalibkan dan mati. Tubuh yang sama, tubuh yang bangkit dengan luka-luka itu. Yesus yang bangkit tidak menampakkan diri sebagai orang yang berkuasa, sehingga perlu disambut dengan meriah. Namun Yesus yang bangkit itu sebagai orang yang terluka. Dan dengan luka itu Yesus mau menunjukkan betapa konsisten. Tanda ini menunjukkan ia betapa konsisten menjalankan karya pengampunan dan kasih Allah kepada dunia ini. Luka-luka inilah kemuliaan Yesus yang bangkit. Dari luka pada lambungnya dikatakan kitab suci mengalir air yang menghidupkan dan menyembuhkan. Melalui luka-lukanya kita disembuhkan Yesus. Dan melalui Thomas yang mencucukkan jari atau yang diminta mencucukkan jarinya ke luka tangan Yesus dan diminta mengulurkan tangannya untuk memasukkan tangannya ke luka di lambung Yesus. Melalui Thomas bukan hanya sekedar kita diajak untuk juga mencucukkan jari kita ke tangan yang berlubang karena paku itu dan juga mengulurkan tangan kita untuk mencucukkan pada luka di lambung Yesus, tetapi melalui Thomas kita juga untuk mencucukkan jari kita ke luka-luka yang ada pada diri kita masing-masing. Kita semua adalah orang yang terluka. Alih-alih Thomas yang mewakili kita semua untuk mencucukkan jari ke tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke lambung Yesus yang berlubang juga dan luka. Yesus mengajak kita melalui Thomas untuk mencucukkan jari kita. Mencucukkan tangan kita ke luka-luka yang ada pada diri kita sendiri. Masing-masing. Luka-luka itu dapat membuat kita membenci diri kita sendiri.
luka-luka yang pada diri kita ini bisa juga menjadi sumber kebencian bagi orang-orang di sekeliling kita. Yesus yang terluka bukan sekedar menunjukkan aku bangkit, tetapi Yesus juga mengajak kepada kita untuk melihat, lihat dan cucukkan jarimu di luka-luka itu yang ada pada dirimu itu. Disinilah saudara berita kebangkitan Kristus itu memulih. Yaitu saat kita yang penuh luka ini entah karena kegagalan atau kesalahan kita atau sesuatu yang kita lakukan dengan tidak baik atau juga luka yang disebabkan oleh orang lain karena kebencian orang lain kepada kita. Yesus mengajak kepada kita, tunjukkanlah luka-luka itu dari pengalaman pribadimu sendiri. Baik itu disebabkan oleh dirimu atau orang lain, itu sebagai cara kita untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus melakukan karya pengampunan dan kasih kepada Yesus yang tiada habis-habisnya. Jadi Yesus mengatakan kepada kita saat ini, Dia memulihkan kita semua orang yang terluka. Tunjukkanlah luka-luka itu sebagai bukti bahwa karya pengampunan dan kasih Yesus akan kita perjuangkan habis-habisan dan tidak ada selesainya. Tunjukkan luka itu kepada dirimu, cucukkan jari itu kepada luka-luka dalam diri dan berkata, hai lukaku. Misalnya luka itu disebabkan oleh diri kita. Kita mengatakan, dengan luka yang kau sebabkan pada diriku sendiri, hai diriku, aku mengasihimu. Hai diriku, aku atas kesalahan masa lalu yang engkau buat sendiri. Ketika juga kita merasa bahwa luka-luka ini dibangun atau disebabkan oleh orang lain, Yesus minta kepada kita, lihatlah luka-luka yang disebabkan oleh orang lain itu, cucukkan jarimu di luka itu dan berkatalah, hai Samuel Adi Perdana, tunjukkanlah luka-luka itu kepada orang yang mengasihimu sampai orang itu mengenali dari luka-luka yang dibuatnya itu bahwa engkau mengasihinya, engkau mengampuninya. Tiada habis dan tiada selesai. Saya juga punya luka, Bapak Ibu dan Saudara. Luka yang paling cukup berpengaruh terbesar itu ketika ada orang yang sudah kita anggap dekat sekali. Bukan lagi kita anggap sebagai sahabat, bahkan seolah kayak saudara sendiri. Di satu saat, entah kenapa dia bisa menyingkirkan kita, dia bisa melukai kita, dia bisa melakukan ini dan itu yang kita sampai nggak tahu. Gila, kayak apa? Dia gila, dia bisa-bisanya nyelakain aku. Makan bareng, ngobrol bareng, ngomongin apa bareng. Saya cerita segala hal tentang daleman saya. Maksudnya daleman ini bukan pakaian dalam Bapak Ibu dan Saudara, tetapi apa yang saya gumuli, yang pribadi. Orang lain gak mungkin dengar itu. Bahkan kalau ke rumahnya ibunya sendiri udah kuperlakukan kayak ibu, kok tega dia, gila itu orang. Membuat saya celaka, gila itu. Lalu dalam pikiran saya kemudian saya berpikir bagaimana ini membuat dia sadar. Saya berpikir juga tentang sesuatu yang bisa menyakiti dia supaya dia ngeh. Bahwa kamu itu saudaraku, mengapa kamu kok bisa seperti ini? Gila orang itu. Nah alih-alih kita bilang gila orang itu, otomatis gilanya itu merembet ke kita Bapak. Kita yang menjadi gila. Dikatakan luka-luka kita yang disebabkan orang lain itu, entah dari diri kita sendiri,
bisa menjadi sumber kebencian yang luar biasa kepada diri kita dan orang lain. Kita nggak habis pikir dengan orang lain, dan bahkan kita nggak habis pikir dengan diri kita sendiri kalau kita tidak melakukan karya pengampunan kasih itu. Bawaannya kita mau membalas, bawaannya kita rasanya tidak lagi mau melanjutkan kehidupan. Rasanya kita mau mencelak orang yang menyakiti kita itu. Yesus hari ini mau memulihkan kita semua. Kebangkitan Kristus mau memulihkan kita semua. Tunjukkanlah lukamu itu. Cucukkan jarimu ke lukamu itu. Ingatlah bagaimana kamu gagal dan kamu terluka atas hal itu. Ingatlah bagaimana orang lain melukai kamu. Dan jadikan ingatan itu, artinya cucukkan jari kita ke luka kita itu menjadi karya. Menjadi karya pengampunan dan kasih Tuhan yang tiada selesai. Kita tetap mengasihi diri kita sendiri, kita tetap mengasihi orang lain dan mengampuni. Kita tidak dikuasai oleh kebencian. Kita berakar pada Allah, pada Kristus, bukan berakar pada diri kita sendiri atau berakar pada omongan-omongan orang lain yang membuat kita semakin hidup di tengah atau di dalam kebencian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang sejarah orang Kristen melakukan perutusannya seperti yang saya katakan tadi. Mereka menawarkan karya pengampunan dan kasih Kristus yang tiada henti. Seperti Dietrich Bonhoeffer yang menolak budaya kematian, menolak kam-kam pembunuhan yang disebut jalan keluar terakhir bagi orang-orang Yahudi oleh Nazi pada waktu itu. Seperti juga Oscar Romero yang mengatakan tidak kepada diktator militer yang bersekongkol dengan orang-orang kaya untuk melibas orang-orang miskin dan mereka yang tidak mempunyai tanah. Seperti Suster Lucia Cautidia dibunuh di Mongwa ketika ia membantu membawa seorang ke rumah sakit, seperti Pierre Claver di Agraria. Terus menyebarkan cita-cita damai dan dialog antara orang Kristiani dan orang-orang Muslim. Seperti juga Mother Teresa yang tekun merawat orang-orang sakit dan mereka tinggal sendirian dalam ketidakberdayaan. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang terluka semua. Mereka telah menghilangkan segala kebencian dan melimpahkan segala cinta kasih pada orang-orang yang mereka perhatikan. Dan memang otomatis cinta kasih pada orang tertentu, perjuangan kita akan menjadi perlawanan bagi orang lain. Tetapi itu bukan karena kebencian, tetapi karena kita sedang menunjukkan bagaimana karya pengampunan dan kasih Yesus itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua diundang untuk memulihkan diri kita dan melakukan karya pemulihan itu. Kita diajak Kristus untuk pulih dari keraguan dan dipulihkan kita menjadi orang yang percaya. Kita diajak oleh Kristus untuk dipulihkan, keluar dari sikap egosentris menuju pada budaya saling merawat kehidupan dengan pengampunan dan kasih. Tuhan hati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengajak kami untuk menyentuh luka-Mu juga. Dan Engkau juga mengajak kami untuk menyentuh luka-luka kami. Biarlah luka-luka yang ada pada kami menjadi satu tanda bagi kami bahwa karya pengampunan dan kasih Kristus harus terjadi juga dalam hidup kami. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kebencian ya Tuhan, tetapi biarlah kami dikuasai oleh Kristus yang memulihkan dengan penuh
kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Amin.